Definisi: demam berdarah adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus dengue yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes. Seperti Aedes aegypti atau Aedes albopictus, Aedes aegypti adalah faktor penyakit demam berdarah dengue atau DBD yang paling banyak ditemukan. Nyamuk dapat membawa virus dengue setelah menghisap darah orang yang telah terinfeksi virus tersebut. Sesudah masa inkubasi virus di dalam tubuh nyamuk selama 8 atau sampai 10 hari, nyamuk yang terinfeksi dapat mentransmisikan virus dengue tersebut ke manusia sehat yang digigitnya, menurut Dachma tahun 2016. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit infeksi yang dapat berakibat fatal dalam waktu yang relatif singkat dan menyerang semua umur baik anak-anak maupun orang dewasa yang disebabkan oleh virus dengue, menurut Hastuti tahun 2008. Etiologi: penyebab DBD adalah dengue. Virus dengue ini terutama ditularkan melalui vektor nyamuk Aedes aegypti. Jenis nyamuk ini terdapat hampir di seluruh Indonesia, kecuali ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut di Indonesia. Virus tersebut sampai saat ini telah diisolasi menjadi 4 serotipe virus dengue yang termasuk dalam grup B dari Arthropoda borneiroviruses atau arboviruses, yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. DEN3 merupakan penyebab terbanyak di Indonesia. Infeksi salah satu serotipe menimbulkan antibodi seumur hidup terhadap serotipe bersangkutan, tetapi tidak ada perlindungan terhadap serotipe lain, menurut Nursalam DKK tahun 2008. Tanda dan gejala: pada kasus DBD terjadi demam tinggi berlangsung selama 3 hingga 14 hari. Gejala lain dari demam berdarah adalah: yang pertama, nyeri retroorbital atau pada bagian belakang mata. 2. Sakit kepala pada bagian depan. 3. Nyeri otot. 4. Rash atau bintik merah pada kulit. 5. Sel darah putih rendah atau pendarahan. Dan 6. Dehidrasi. Kesehatan dan layanan dalam Jawaria tahun 2016. Dalam sebagian besar kasus, infeksi dengue tidak menunjukkan gejala, terlebih pada pasien yang sebelumnya tidak memiliki riwayat penyakit. Jika pasien tidak mendapatkan perawatan tepat waktu, maka penyakit dapat bertambah parah. Tanda-tanda yang muncul pada kondisi ini meliputi: 1. Muntah yang persisten. 2. Sakit perut akut. 3. Perubahan suhu tubuh. 4. Dan irritabilitas, menurut Hyatt Sivil dalam Jawaria tahun 2016. Teori OREM. Menurut teori OREM, dalam buku Nursalam tahun 2016 menjelaskan bahwa teori OREM tentang perawatan diri, kurangnya perawatan dari sistem perawatan berorientasi pada individu. Individu atau klien dianggap sebagai penerimaan asuhan keperawatan yang utama. Keluarga dipandang sebagai faktor syarat dasar bagi anggota keluarga klien, atau sebagai konteks utama di mana individu berfungsi. Perawat juga membantu memberi perawatan yang tidak mandiri atau anggota keluarga dewasa yang merawat individu yang tidak mandiri, dan dalam melaksanakan tugas ini, mereka dianggap sebagai individu daripada keluarga atau subsistem keluarga, menurut OREM tahun 1983. Intervensi. Intervensi dibuat sesuai dengan diagnosa keperawatan berdasarkan teori OREM atau self-care demand dan meningkatkan kemampuan self-care, membuat nursing system wholly compensatory, partly compensatory, atau supportive educative, membuat metode yang sesuai untuk membantu klien penderita DBD. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan peningkatan permeabilitas kapiler, pendarahan, muntah, dan demam. Tujuan: mencegah terjadinya kekurangan volume cairan. Kriteria hasil: pasien menunjukkan tanda-tanda terpenuhinya kebutuhan cairan. Intervensi: yang pertama, observasi tanda-tanda vital paling sedikit tiap 4 jam. Kedua, monitor tanda-tanda meningkatnya kekurangan cairan, tugar tidak elastis, produksi urin menurun. Yang ketiga, observasi dan catat intake dan output
Keempat, pertahankan intake dan output yang adekuat. 5. Monitor dan catat berat badan. 6. Monitor pemberian cairan melalui intravena setiap jam. Yang ketujuh, kolaborasi dengan tim medis.